Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliah PB 6 ya. Temanya adalah perubahan formasi kelas di pedesaan Indonesia ya. Nah, kita kemudian akan masuk ke masa Orde Baru ya, dan bagaimana kemudian formasi kelas itu terjadi di era ini. Artinya ini periode ketika tragedi 65 tadi itu sudah terjadi, lalu terjadi titik balik dari semula pemerintah ingin menjalankan dua visi tadi, lalu kemudian berbalik arah gitu ya. Dari semula ingin memperbaiki struktur ketimpangan, kemudian pada era berikutnya pemerintah tidak mau peduli dengan proses itu, dan kemudian lebih menekankan kepada peningkatan produksi ya. Jadi bukan pemerataan penguasaan lahan ditata dulu, tetapi yang lebih penting adalah produksinya ditingkatkan. Nggak peduli apakah ada ketimpangan penguasaan atau tidak, tetapi yang penting produksi pertanian ditingkatkan, baik itu untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas perkebunan. Nah, perubahan orientasi ini ternyata kemudian juga menimbulkan perubahan formasi kelas ya, yang terjadi di pedesaan, seperti kita lihat seperti ini ya. Ini yang kemudian terjadi ya ketika pemerintah berubah orientasi kebijakannya, dia kemudian lebih menekankan pada peningkatan produksi, baik itu kaitannya dengan komoditas pangan, itu dilakukan melalui revolusi hijau, khususnya di daerah-daerah sentra produksi beras ya, di Jawa, di Sulawesi Selatan ya, atau untuk komoditas perkebunan ya, yang berorientasi ekspor ya, seperti kakao, kopi, cengkeh gitu ya, dan itu terutama dilakukan di luar Jawa. Nah, apa dampak dari dua kebijakan ini? Ternyata inilah yang kemudian mempertajam ya proses diferensiasi agraria ya. Kita tahu dari slide sebelumnya bahwa proses diferensiasi agraria ini juga sudah terjadi di era kolonial, tetapi ini kemudian semakin tajam ketika pemerintah kemudian tidak punya kemauan lagi untuk merombaknya ya melalui land reform, tetapi membiarkannya dan lebih meningkatkan teknologi supaya produktivitas bisa ditingkatkan ya. Tetapi penerapan teknologi itu kan tidak bisa diikuti secara sama oleh lapisan-lapisan petani yang ada di desa, karena adopsi teknologi baru itu kan membutuhkan modal besar, dan itu artinya petani kecil tidak mampu untuk terlibat di dalamnya, dan kemudian skala usahanya menjadi tidak terlalu efisien karena modalnya meningkat dengan adanya teknologi baru itu, dan akhirnya ketika dia makin menghadapi kenyataan itu, usahanya makin tidak seimbang antara yang dikeluarkan dengan pemasukan, maka dia kemudian cenderung untuk menjual tanahnya kepada pihak lain, dan itu yang membeli biasanya petani menengah dan petani kaya. Jadi kemudian yang semula proses diferensiasi ini semakin menajam gitu ya, dan bahkan bisa mengarah kepada proses polarisasi ya, ketika keragaman kelas ini kemudian makin mengerucut menjadi dua kelas ini ya, dan itu hubungannya antagonistik. Teori ini sudah dijelaskan oleh Pak Satyawan ya di kuliah kedua ya kalau tidak salah. Nah, jadi inilah yang kemudian terjadi. Jadi ada penetrasi kapitalisme dari bawah ketika ada introduksi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, dan dari bawah itu kemudian memicu formasi kelas yang ketimpangannya semakin menajam ya. Nah, ini terjadi pada revolusi hijau dan crop booms ya, jadi booming tanaman perkebunan komersial, yang ini bisa kita tunjukkan pada gambaran seperti ini ya. Jadi ini kasus revolusi hijau. Tabel ini menggambarkan bagaimana penetrasi kapital melalui revolusi hijau itu semakin meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan, dan ketimpangan penguasaan lahan ini berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan baik dari sektor on-farm maupun non-farm ya. Jadi semakin luas tanahnya, maka pendapatannya juga semakin besar, bukan saja dari sektor on-farm, tetapi juga dari sektor non-farm gitu ya. Nah, ini kecenderungan yang terlihat ketika survei agroekonomi ya, yang dipimpin oleh awalnya Pak Sayubio gitu ya, itu melakukan resurvei pada tahun 81, dan kemudian kecenderungannya semakin menajam ketimpangannya. Jadi semakin luas tanahnya, itu juga kemudian pendapatan dari on-farm yang semakin tinggi juga ya. Jadi di sini golongan yang 1 hektar itu hanya 8,5%, tetapi 50% dari total pendapatan dari on-farm di desa yang disurvei itu ada di sini.
Dan itu berkorelasi juga dengan pendapatan non-farmnya ya. Jadi semakin tinggi penguasaan lahannya, dia juga kemudian semakin tinggi pendapatan non-farmnya ya. Jadi di sini dia menguasai 23% dari total pendapatan non-farm ya. Jadi seperti itu ya. Jadi makin luas tanahnya, maka makin besar pendapatan on-farmnya dan pendapatan non-farmnya juga ya. Lalu di sini adalah upah dari bekerja di pertanian, dan tentu saja jarang sekali pemilik tanah itu bekerja untuk mendapatkan upah ya, jadi hanya sedikit sekali. Tetapi kalau yang tanahnya sedikit, itu mereka banyak terlibat untuk bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah ya. Dan itu Anda lihat di sini menyumbang 18% dari total pendapatan yang diperoleh dari bekerja di sektor pertanian ya. Lalu mereka juga harus bekerja di non-farm, ini kan sebetulnya multiple livelihood, dan ini ternyata semakin kecil tanahnya, pendapatan dari non-farmnya juga semakin kecil ya. Jadi di sini Anda lihat bagaimana ketimpangannya itu bukan saja pada sektor pertanian, tetapi juga pada sektor non-pertanian ya. Ada korelasi positif antara penguasaan lahan dengan pendapatan dari semua jenis pekerjaan ya. Jadi di sini ternyata formasi kelas itu sangat ditentukan oleh penguasaan lahan ya di pedesaan ya. Formasi kelas berdasarkan pendapatan, bukan formasi kelas berdasarkan penguasaan lahan, itu ternyata berkorelasi satu sama lain ya. Jadi kelas penguasaan lahan dengan kelas pendapatan itu berkorelasi positif. Nah, ini yang terjadi di bawah sistem revolusi hijau. Lalu kemudian kalau kita lihat pada kasus di luar Jawa, yang ini terutama terjadi karena crop booms, ini juga ada fenomena semacam ini. Di dalam buku Taniali Anda bisa membaca di komunitas-komunitas yang pada mulanya itu sangat egaliter, karena mereka menerapkan sistem pertanian ladang berpindah, di mana sistem penguasaan tanah pada ladang berpindah itu seperti kuliah sebelumnya cenderung bersifat komunal, karena ladang berpindah itu menuntut tenaga kerja dalam jumlah cukup besar, tidak mungkin dikerjakan oleh rumah tangga, tetapi harus melibatkan banyak rumah tangga, sehingga organisasi produksinya itu adalah keluarga besar ya, marga nanti seperti itu. Dan kemudian tanah-tanah yang dibuka dari hutan dan menjadi ladang berpindah itu, yang tepatnya ada banyak ya, itu kemudian menjadi tanah komunal dari marga itu. Jadi bisa diakses oleh semua anggota marga itu ya untuk memproduksi tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga mereka gitu ya. Tetapi ini semua berubah ketika kemudian muncul komoditas kakao ya di Sulawesi Tengah, ini kasusnya Taniali. Ketika tanah-tanah komunal yang dulunya merupakan bagian dari sistem ladang berpindah itu mulai ditanami tanaman perkebunan yang merupakan tanaman tahunan ya. Dan ketika dia ditanami tanaman tahunan, dia kan kemudian dasar klaimnya menjadi permanen ya. Kalau ladang berpindah kan awalnya ditanami tanaman pangan ya, padi ladang, dan karena itu tidak ada klaim yang sifatnya tahunan. Semua anggota marga bisa mengaksesnya untuk produksi pangan. Tetapi ketika di antara anggota marga itu ada yang cukup punya modal, lalu menanami tanah marga itu karena dia boleh memanfaatkannya ya, tidak lagi dengan tanaman pangan tetapi dengan tanaman komersial, maka itu artinya apa? Artinya pertama dia kemudian mengklaim penguasaan yang permanen, itu di satu sisi. Di sisi yang lain dia menutup akses anggota marga yang lain ya, karena dia kemudian tidak bisa lagi dipakai oleh anggota marga yang lain yang semula itu sifatnya terbuka ya. Jadi di situ terjadi proses enclosure ya, proses pengaplingan. Tetapi enclosure ini berlangsung dari bawah ya, tidak terjadi seperti enclosure pada konteks masyarakat di Inggris pada waktu itu yang dilakukan oleh para kapitalis agraria begitu ya, yang itu orang-orang kaya begitu ya, tetapi ini berlangsung dari bawah di antara sesama anggota marga itu sendiri ya. Seperti itu, dan ketika kemudian ini terjadi, maka sebetulnya yang bisa melakukan ini adalah anggota marga yang cukup punya modal atau punya kenalan yang kemudian bisa memberikan pinjaman uang atau bisa meminjamkan bibit untuk nanti dibayar dengan buahnya begitu ya. Jadi mereka yang punya akses modal, jaringan, kemampuan teknologi, itulah yang kemudian mampu melakukan itu, sementara sebagian yang lain tersingkir ya, karena tidak bisa lagi memanfaatkan lahan.
Dan seiring dengan proses itu maka terjadilah komoditisasi, jadi ladang itu ya yang semula bersifat komunal kemudian semakin berubah dan kemudian dia menjadi komoditas ya. Komoditas karena nilainya kemudian lebih ditentukan oleh pasar ya ketimbang ikatan-ikatan tradisional ya, aturan-aturan adat dan seterusnya ya. Dan ketika ini terjadi komoditisasi, ini kemudian juga memudahkan proses transaksi ya. Sehingga di antara para anggota marga yang berhasil membangun kebun kakao ini pun pada akhirnya mudah untuk menjualnya ya ketika mereka kebetulan mengalami krisis ya, ada anaknya yang sakit atau ada anaknya yang mau kuliah atau ada macam-macam ya kondisi krisis yang dihadapi mereka itu, sehingga kemudian ini memudahkan transaksi kebun-kebun kakao mereka kepada pihak lain ya. Dan ini kemudian mengawali terjadinya akumulasi oleh pihak luar atas tanah-tanah di daerah perbukitan suku Laoji yang dulunya orang luar itu sulit sekali menguasai tanah di situ karena sistemnya komunal. Tetapi ketika sudah terjadi kakao, maka banyak sekali transaksi tanah terjadi dan itu pihak luar kemudian banyak mengakumulasi tanah di perbukitan suku Laoji ya. Dan pada akhirnya sekarang ini banyak sekali petani Laoji yang secara efektif telah menjadi petani yang tak bertanah lagi. Jadi kalau di sini Anda bisa melihat proses proletarisasi ya, yang di dalam skema ini ya, proletarisasi ini terjadi dari bawah gitu ya, bukan karena dirampas oleh pengusaha besar ya, karena dikasih konsesi oleh negara, tetapi ini juga bisa terjadi dari bawah ya. Kemudian terjadi proses proletarisasi karena banyak petani Laoji ya, suku Laoji itu yang akhirnya tidak punya tanah lagi karena proses crop boom tadi ya, seperti itu. Nah, jadi inilah gambaran mengenai bagaimana pembentukan kelas terjadi akibat penetrasi kapitalis dari bawah, dan itu kemudian melahirkan formasi kelas yang baru ya. Di Jawa kecenderungannya adalah semakin menajamnya proses diferensiasi gitu ya. Sementara di luar Jawa, dalam hal ini kasus di Laoji, terjadi proses individualisasi dari semula tanah komunal sampai pada satu tahap di mana dalam beberapa kasus juga terjadi kelas petani tak bertanah atau proletar ya, proletar di pedesaan ya. Jadi di sini juga bahkan terjadi proletarisasi ya. Kurang lebih begitu gambaran dari bagaimana ketimpangan agraria yang terjadi pada sektor pertanian rakyat sendiri. Jadi ini formasi kelas yang terjadi di antara sektor pertanian rakyat sendiri, dan di sini Anda lihat ada ketimpangan yang makin menajam ya, seperti itu. Nah, ketimpangan ini bisa tercermin kalau kita melihat data-data sensus pertanian. Jadi bagaimana di antara rumah tangga petani ini ada kecenderungan ketimpangan yang makin meningkat. Misalnya di sini kalau kita bandingkan ya, ketimpangan distribusi artinya ketimpangan di antara sesama petani dari tahun 63 sampai 2003 ini adalah sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ya. Dan dari sini kita bisa melihat trennya ya. Nah, kalau Anda lihat di sini juga kemudian luas lahan yang dikuasai oleh petani besar itu ya, itu semakin meningkat ya. Jadi ini 2 hektar ke atas nih ya, ini kurang lebih berapa ini ya? Hampir 12%. Lalu ini bertambah menjadi berapa nih? 18 tambah 20, 38. Jadi total luas lahannya makin meningkat nih ya, yang dimiliki oleh petani besar. Ini juga makin meningkat lagi, dan kondisi tahun 2003 ini sudah mencapai hampir 50% ya, 48% ya. Jadi 48% dari total seluruh lahan pertanian rakyat itu hanya dikuasai oleh 13% petani besar. Jadi Anda lihat kecenderungannya juga makin menajam ya ketimpangannya. Nah, kemudian tadi data terakhir, data 2003, lalu kita bandingkan dengan 2013. Ini juga Anda bisa lihat di sini ada kecenderungan perubahan yang sangat signifikan dari tahun 2003 ke 2013, di mana yang menonjol antara lain adalah jumlah petani gurem, yaitu setengah hektar ke bawah, itu mengalami penurunan cukup besar ya. Jadi jumlah petaninya menurun 5 juta lebih ya. Jadi itu 26% dari total petani itu berkurang ya. Nah, tentu berkurangnya ini akan positif kalau mereka naik kelas ya. Ya, itu kan visi transformasi agraria para pendiri bangsa kan begitu ya. Jadi ini naik kelas sehingga kemudian itu memperbaiki struktur ketimpangan.
atau sebagian keluar karena kemudian dia ditransformasikan kepada sektor non pertanian yang lebih adil gitu ya. Tetapi tadi kita tahu di dalam data yang ditunjukkan dari studi revolusi hijau tadi, yang terjadi bukanlah yang keluar ini mendapatkan tempat yang di sektor non pertanian ya, karena di sektor non pertanian itu juga terjadi ketimpangan yang paralel dengan ketimpangan penguasaan lahannya gitu ya. Jadi ketika mereka keluar ini sebetulnya juga tidak tertampung juga di sektor non pertanian di desa, juga sebagian tidak tertampung di kota begitu ya. Jadi kemana mereka ya? Ya akhirnya mereka pindah miskin saja. Dari awalnya miskin di desa, kemudian miskin di kota ya. Jadi banyak sektor informal di kota, ada slum area, sebagian menjadi TKI ke luar negeri gitu ya. Jadi tidak terjadi transformasi agraria yang baik ya. Transformasi agraria yang baik kan kalau jumlah tenaga kerja di sektor pertanian bisa berkurang, karena berkurang rata-rata penguasaannya naik, tetapi ketika ini berkurang, mereka hanya bisa ditampung di sektor non pertanian di desa maupun di sektor perkotaan gitu ya. Tetapi asumsi itu tidak terjadi di Indonesia ya. Nah lalu yang menonjol juga kecenderungan perubahannya adalah kita melihat di sini para petani kaya itu jumlahnya meningkat. Jadi mereka bisa melakukan konsolidasi. Dan ini terutama adalah cara perkiraan gitu ya, itu akibat kelas menengah ini mampu konsolidasi sehingga mereka berkurang dan sebagian mengisi kelas di sini gitu ya. Ini juga begitu, yang kecil ini lapisan bawahnya ini kemudian berkurang, sebagian bisa konsolidasi ke sini, sebagian bisa saja jatuh miskin ya, dan itu menyumbang yang ini ya, yang berkurang banyak ya. Jadi itu yang terjadi dari data perbandingan antara 2003 dan 2013. Jadi di sini kita bisa melihat hanya petani kaya ya yang kemudian menunjukkan angka persentase yang cukup signifikan dari sisi konsolidasinya ya. Mereka meningkat cukup besar ya, 22% ya. Sementara yang lain kecenderungannya menurun semua gitu ya. Oke, lalu tadi itu dari sisi jumlah petaninya, lalu kalau kita perbandingkan antara jumlah petaninya dengan luas lahannya, ini juga kita melihat kecenderungan seperti ini. Jadi tahun 2013 itu kalau kita melihat dua golongan yang bawah ini ya, kecil sama gurem, itu totalnya itu 87,63% ya. Lalu yang menengah ini sebetulnya visinya UPA kan mestinya golongan ini makin besar ya. Ini kalau menengah dan kaya ini jumlahnya 12,37% ya. Nah, tetapi 12,7% ini ternyata menguasai total lahan sebanyak 54,29%. Jadi lebih dari separuh luas lahan pertanian di Indonesia, maksudnya pertanian rakyat ya, itu hanya dikuasai oleh ini, sejumlah kecil ini. Sementara sebagian besar petani di Indonesia itu hanya menguasai total luas lahannya 45,71% ya. Itu artinya rata-ratanya hanya 0,45, sementara yang di sini rata-ratanya 3,77. Jadi seperti itu kondisinya, ketimpangannya. Nah, ini kalau kita bandingkan 2003 dan 2013 lagi, ini petani guremnya dan petani kecilnya ini menurun. Menurunnya ini bukan terutama naik ke atas ya, sebagian mungkin ya, tetapi sebagian besar ini terlempar dari pertanian ya. Terlemparnya bukan dalam kondisi yang lebih baik ya, tapi seringkali dalam kondisi yang lebih buruk karena tidak tertampung ya di sektor non pertanian maupun sektor perkotaan. Lalu di sini kita bisa lihat bagaimana petani menengah dan kaya konsolidasi sehingga kemudian bisa meningkat secara cukup signifikan dari 9,56 menjadi 12,37, dan itu juga tercermin dari penguasaan lahannya. Kalau dulu mereka menguasai total 48,80, sekarang sudah lebih dari 50% ya. Jadi ini juga makin mengarah kepada polarisasi sebetulnya ya. Nah, ini kemudian juga bisa kita lihat di sini ya, perbandingan antara luas lahan dengan total rumah tangga petani. Jadi pada dasarnya total luas lahannya itu terus meningkat ya, meskipun 10 tahun yang terakhir ini ya, 2003 ke 2013 ini tidak cukup besar peningkatannya. Tetapi yang paling menonjol pada tahun 2013 ini adalah jumlah rumah tangga petaninya menurun ya. Kalau awalnya ini cenderung meningkat, ini menurun karena ada 5 juta petani yang kemudian keluar dari sektor pertanian.
Jadi kira-kira begitu untuk kondisinya. Nah, saya juga ingin menyampaikan dokumen Bank Dunia ini. Jadi visi Bank Dunia itu agar rumah tangga di pedesaan itu bisa keluar dari kemiskinan, maka ada 3 rute ya. Nah, 3 rute ini akan kita uji apakah itu berlaku di Indonesia atau tidak ya. Pertama, rutenya adalah dia terlibat dalam usaha tani skala kecil yang berorientasi komersial ya, tidak bisa lagi subsisten tetapi harus semakin terintegrasi dengan pasar ya. Nah, kalau ini tidak mungkin, maka dia harus masuk ke usaha ekonomi non pertanian yang ada di desa ya, non farm ya. Lalu kalau ini tidak mungkin, ini dia harus migrasi keluar desa, pindah ke kota, atau mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI, supaya dia bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik ya. Jadi ini sebetulnya 3 strategi livelihood ya, yang dianggap ini bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan di pedesaan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, 3 hal ini mungkin berlaku pada konteks tertentu. Misalnya kalau di Jepang, karena pasca Perang Dunia Kedua itu di bawah tekanan Amerika, dia berhasil menjalankan land reform, maka pada dasarnya petani gurem dan petani kecil itu bisa dikurangi, kalaupun tidak dihilangkan gitu ya. Dan yang dominan sebetulnya di Jepang adalah petani menengah dan petani kaya. Dan dengan begitu produksinya bisa melebihi dari batas minimum kebutuhan hidup sehingga mereka bisa menghasilkan surplus pertanian. Nah, yang menarik adalah bahwa di Jepang itu sistem pewarisannya adalah tanah itu hanya diwariskan kepada laki-laki tertua dengan kewajiban dia harus mengantarkan adik-adiknya atau kakaknya yang perempuan gitu ya, untuk tidak lagi menjadi petani tetapi kemudian bekerja di sektor non-farm gitu ya, atau di perkotaan. Itu artinya apa? Artinya di Jepang tidak terjadi proses fragmentasi tanah karena pewarisan ya. Jadi setelah dilakukan land reform, mereka memperoleh tanah yang cukup besar dan itu kemudian tidak terpecah lagi ya. Berbeda dengan di Indonesia, karena ada proses pewarisan kepada seluruh anak, maka kalaupun ya suatu rumah tangga punya tanah luas, lalu dia bisa makin terfragmentasi ya. Jadi kalau di Jepang kemudian tidak terjadi ketimpangan yang berkorelasi positif antara di sektor on-farm dengan non-farm ya. Kalau di Indonesia seperti terlihat di sini, semakin luas tanahnya, maka surplus pertaniannya juga semakin banyak, dan surplus pertanian ini kemudian diinvestasikan untuk off-farm dan non-farm, dan itu artinya pendapatan dia juga makin besar ya. Dia mencakup pendapatan on-farm, off-farm, dan non-farm ya. Kalau petani menengah juga sama, tapi dengan proporsi yang lebih terbatas. Petani miskin dan buruh tani mau nggak mau juga harus berstrategi yang sama, multiple livelihood itu, mata pencarian ganda, tetapi dengan proporsi penghasilan yang lebih sedikit ya, baik dari on-farm, off-farm maupun non-farm ya. Bahkan untuk buruh tani, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, non-farm itu harus dilakukan sebagai strategi survival ya, bukan untuk ekspansi, tetapi untuk strategi survival. Jadi dalam konteks ini, maka 3 rute keluar dari kemiskinan pedesaan itu sebetulnya tidak terjadi ya di dalam konteks ini. Ini sebetulnya hasil penelitian revolusi hijau yang tadi tabelnya sudah disampaikan. Karena perpindahan dari satu sektor ke sektor yang lain itu sebetulnya adalah bukan peningkatan ekonomi, mobilitas vertikal, tetapi sebetulnya ya kondisinya sama ya. Jadi misalnya buruh tani ya tetap saja miskin meskipun dia kemudian terlibat di dalam multiple livelihood. Sementara yang petani kaya dengan dia terlibat dalam multiple livelihood, dia semakin ekspansi gitu ya, seperti itu. Jadi ini kemudian yang terjadi juga dengan migrasi keluar kota, sehingga ketika buruh tani ini pada akhirnya tidak lagi bisa bertahan di pedesaan, atau petani gurem bahkan ya, seperti tadi data sensusnya kan berkurang 5 juta, itu sebagian besar kemudian migrasi keluar desa tetapi pindah miskin ya. Jadi terjadi mobilitas spasial dari desa ke kota, tetapi tidak terjadi mobilitas vertikal ya.